Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hermawati dari kelompok 8 kelas Gizi D 2022. Oke, baik, kita masuk ke materi. Materi yang dapat saya jelaskan ada 3, yaitu laju reaksi, orde reaksi, dan faktor penentu laju reaksi. Kita masuk yang pertama, yaitu konsep laju reaksi. Reaksi AB reaktan produk. Fa sama dengan minus delta A per delta T. LV sama dengan positif delta B per delta T. Adapun keterangan, delta A perubahan konsentrasi reaktan A, delta B perubahan konsentrasi produk B, delta T perubahan waktu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, berdasarkan reaksi 2N205 gram minus 4N02 gram ditambah 02 gram, diketahui bahwa N205 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu detik. Berapakah laju reaksi berkurangnya N205? Penyelesaiannya, Fn 205 sama dengan minus delta N 205 per delta T sama dengan 2 minus 0,5 per 10 sama dengan 0,15 mili per detik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu orde reaksi. Di dalam orde reaksi terdapat 3 macam orde yang umumnya dijumpai dalam persamaan laju reaksi. Ketiganya ialah reaksi 0, reaksi orde 1, dan reaksi orde 2. Yang pertama, orde 0. Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Persamaan laju reaksinya ditulis Fr sama dengan K dalam kurun A0. Yang kedua, orde 1, reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Persamaan laju reaksi ditulis F sama dengan K dalam kurung A. Dan yang ketiga, orde 2. Pada suatu reaksi orde 2, laju reaksi berubah secara kuadrat, terdapat perubahan konsentrasinya. Persamaan laju reaksi ditulis Fs sama dengan K dalam kurung A2. Kita masuk ke faktor penentu laju reaksi. Adapun beberapa faktor penentu atau yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, suhu. Partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antara partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Agar Anda lebih memahami pengaruh suhu terhadap laju reaksi, perhatikan animasi di bawah ini. Animasi di bawah ini menjelaskan reaksi pembentukan MgC12 dari Mg dan HCl pada suhu tinggi dan suhu rendah. Suhu tinggi. Pada animasi tersebut pembentukan MgC12 dilakukan pada suhu tinggi, di mana hanya diperlukan waktu 10 detik agar terbentuk MgC12 dari MgHCl. Suhu rendah. Pada animasi tersebut pembentukan MgC12 dilakukan pada suhu tinggi, di mana diperlukan waktu 20 detik agar terbentuk MgCi12 dari Mg dan HCl. Kita masuk ke konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang terdapat mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori tumbuhan. Jika di konsentrasi zat yang bereaksi semakin besar, maka jumlah partikel zat yang memiliki arah orientasi yang tepat pun semakin banyak pula, sehingga tumbukan efektif yang dihasilkan semakin banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Selain itu, jika konsentrasi zat yang bereaksi maka semakin besar, maka distribusi partikel zat yang memiliki energi cukup atau lebih energi aktivitas atau energetik pun semakin banyak pula, dan tumbukan efektif yang terjadi lebih banyak, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, luas permukaan.
Faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Sama halnya dengan konsentrasi, bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh, maka reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Dengan kata lain, semakin besar laju reaksinya. Hal ini dikarenakan saat luas permukaan bidang sentuhnya luas, maka akan semakin banyak pula partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif. Sebaliknya, jika luas permukaan kecil, maka laju reaksi akan semakin kecil karena partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif semakin sedikit. Yang keempat, katalis merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk membentuk jalan suatu reaksi kimia. Jumlah katalis pada awal dan akhir reaksi akan tetap sama, sedangkan energi aktivasi sendiri adalah energi minimum yang harus dicapai oleh suatu senyawa kimia untuk melakukan bereaksi secara kimia. Suatu reaksi kimia akan berlangsung apabila terjadi tumbukan antar partikel dengan energi yang cukup. Energi inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Tidak semua partikel pada senyawa kimia dapat bereaksi suatu sama lain. Hanya partikel-partikel yang memiliki energi aktivasi yang cukup sajalah yang dapat melakukan reaksi sebagai besar partikel-partikel tersebut tidak memiliki energi aktivasi yang cukup. Nah, untuk kondisi seperti ini diperlukan suatu yang memungkinkan semua partikel mencapai energi aktivasinya agar dapat bereaksi atau sama lain, agar laju reaksi menjadi lebih besar. Penambahan katalis sangat diperlukan pada kondisi yang seperti ini. Penambahan katalis memberikan perubahan yang berarti pada energi aktivasi. Katalis menyediakan rute khusus untuk jalannya suatu reaksi. Jalur khusus ini memiliki energi aktivitas yang rendah sehingga dapat meningkatkan tumbukan antar partikel. Akibat laju reaksi menjadi lebih besar, mekanisme kerja katalis bergantung pada jenis katalisnya. Katalis terdapat dikelompokkan menjadi katalis homogen dan energi. Itu materi tadi dapat saya simpulkan, yaitu semakin besar faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka semakin cepat atau besar laju reaksinya, dan sebaliknya. Apabila semakin kecil faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka semakin lambat atau kecilnya laju reaksi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.